Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 1147 akan menampilkan sebuah PowerPoint yang berjudul Global Warming, Populasi Karbon Dioksida dari Pembakaran Bahan Bakar Alat Transportasi. Untuk anggotanya, yang pertama saya Aktami Rizky, lalu ada Rizky Welani, Liana Nur Afriliani, Lahmi Lahmul Aulia, dan juga Muhammad Muki Firdaus. Ya, baik. Untuk selanjutnya ada peta konsep. Di sini kita akan membahas tentang pengertian global warming, penyebab, dampak, cara mengatasi, dan hasil survei yang telah kita lakukan melalui angket. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian dan proses global warming. Ya, pengertian global warming. Di sini saya mengambil dari 3 sumber. Yang pertama ialah pengertian global warming menurut NASA, yaitu pemanasan global adalah naiknya panas suhu rata-rata permukaan bumi akibat meningkatnya kadar gas rumah kaca. Yang kedua, pengertian menurut Wikipedia, yaitu pemanasan global adalah suatu kegiatan atau proses naik dan atau meningkatnya rata-rata suhu di atmosfer bumi, permukaan laut, dan juga di daratan bumi. Yang ketiga adalah pengertian global warming menurut New Mexico Solar Energy Association. Pemanasan global adalah peningkatan suhu permukaan rata-rata bumi karena efek gas rumah kaca, misalnya emisi CO2 atau karbon dioksida, yang sumbernya berasal dari kegiatan atau aktivitas penggunaan bahan bakar yang tidak terbarukan, yaitu bahan bakar fosil, atau dari deforestasi, yaitu memerangkap panas yang harusnya lepas dari bumi. Untuk selanjutnya ada proses global warming. Pertama, pemanasan global diawali dari cahaya matahari yang menyinari bumi. Panas yang dihasilkan cahaya matahari akan diserap oleh bumi, tetapi hanya sebagian saja. Sedangkan yang tidak diserap akan dikembalikan lagi keluar angkasa atau atmosfer. Namun karena atmosfer banyak gas penyebab efek rumah kaca seperti gas sulfur dioksida SO2, gas karbon dioksida atau CO2, dan metana, uap air, dan masih banyak lagi. Hal tersebut menyebabkan panas matahari tidak dapat keluar dari permukaan bumi dan terperangkap, sehingga panas matahari akan memantul lagi ke bumi. Hal itu terjadi secara terus-menerus di setiap hari. Semakin banyak panas bumi yang masuk ke bumi, semakin banyak panas matahari yang masuk ke bumi, maka semakin banyak gas yang tidak dapat dikembalikan ke atmosfer, menyebabkan bumi semakin panas. Inilah yang disebut dengan pemanasan global. Penyebab global warming. Yang pertama, bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Setiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca juga berkontribusi langsung terhadap pemanasan global seperti energi, karena hampir sebagian besar pembangkit listrik di dunia menggunakan minyak bumi dan batu bara, maka tentu saja aspek ini berpengaruh sangat besar terhadap pemanasan global, karena permintaan listrik sangatlah tinggi, dan makin meninggi setiap tahun yang ada pada saat ini, kontribusi terhadap pemanasan global sekitar seperempatnya. Lalu ada transportasi, karena hampir seluruh sistem transportasi menggunakan bahan bakar fosil, maka semakin banyak orang yang memakai kendaraan pribadi akan berdampak pada peningkatan gas karbon dioksida di atmosfer yang saat ini berkontribusi sebesar 20% terhadap pemanasan global. Lalu ada industri peternakan sapi. Industri peternakan sapi menghasilkan gas metana yang sangat besar ke atmosfer. Gas-gas ini dihasilkan dari kentut sapi dan kotoran sapi yang diproduksi oleh bakteri pengurai selulosa di perut sapi. Hampir setengah dari penyebab pemanasan global disebabkan oleh hal ini,
karena masifnya industri ini di seluruh dunia, karena konsumsi susu dan daging sapi oleh manusia yang begitu besar. Industri pertanian. Pupuk yang digunakan dalam pertanian melepaskan gas nitrous oxide ke atmosfer yang merupakan gas rumah kaca. Yang kedua, pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar. Akan tetapi, akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak lagi menyerap karbon dioksida. Yang ketiga, penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. Yang keempat, mencairnya es di kutub. Permukaan es berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari, akan tetapi jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak dipantulkan seperti sebelumnya, karena lautan hanya dapat memantulkan sinar matahari 1/10-nya saja. Dan yang kelima, saat ini terdapat lebih banyak karbon dioksida di atmosfer dibandingkan dalam kurun waktu 800.000 tahun terakhir. Nama saya Lahmila Aulia. Saya akan menjelaskan tentang dampak dari global warming. Dampak dari pemanasan global atau global warming tentu saja sangat variatif dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Berikut beberapa dampak yang dapat terjadi. Yang pertama adalah mencairnya puncak es. Hal ini menyebabkan permukaan laut di kutub utara meningkat untuk yang pertama kali setelah ratusan tahun terakhir. Bahkan, sampai kapal bisa melewati kawasan yang awalnya tertutup es. Yang kedua adalah membahayakan ekosistem terumbu karang. Terumbu karang bisa saja punah dan hancur karenanya. Yang ketiga adalah permukaan laut akan meningkat dengan sendirinya, sehingga dapat membahayakan mereka yang tinggal di pesisir. Mereka yang tinggal di pesisir akan kehilangan tempat tinggalnya. Terima kasih. Cara mengatasi global warming. Yang pertama, mengurangi pemakaian energi listrik, mengurangi pemakaian plastik dan limbah yang tidak dapat didaur ulang. Agar kita tidak mencemari lautan, kita dapat mengganti kantong plastik dengan shopping bag. Mengurangi memakan daging sapi. Hal ini dapat jauh menurunkan jejak karbon atau carbon footprint kita. Selanjutnya, memakai kendaraan umum. Beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dapat mengurangi jejak karbon dioksida yang kita hasilkan. Menanam pohon. Dengan melakukan ini, kita dapat mengurangi kandungan karbon dioksida di atmosfer. Kurangi penggunaan energi fosil. Belilah produk yang tahan lama atau awet agar tidak membelinya terlalu sering. Kurangi penebangan pohon. Berinvestasi di dalam produk ramah lingkungan. Belilah produk lokal. Dan mengingatkan orang lain mengenai bahaya pemanasan global. Hal ini harus dilakukan karena masih banyak orang yang tidak sadar akan bahaya pemanasan global. Nah, selanjutnya yaitu ada hasil survei. Beberapa hari yang lalu, kelompok kami telah melakukan survei berupa pengisian angket. Hasil dari survei sebagai berikut. Dari 50 tanggapan yang menjawab pertanyaan nomor 1, apakah kamu mempunyai kendaraan bermotor? Sebanyak 82% dari 50 tanggapan yang menjawab iya.
dan sebanyak 18% yang menjawab tidak. Berarti banyak sekali dari teman-teman yang mempunyai kendaraan bermotor. Pertanyaan nomor 2. Ada berapa kendaraan bermotor yang kamu miliki? Sebanyak 52% menjawab 1, 32% menjawab 2, 12% menjawab tidak punya, dan yang lainnya ada yang mempunyai 3 motor. Lanjut. Pertanyaan nomor 3. Seberapa sering kamu menggunakan kendaraan bermotor? Dari 50 tanggapan, sebanyak 40% yang menjawab sering, sebanyak 32% yang menjawab kadang-kadang, dan sebanyak 16% yang menjawab jarang. Dan yang lain menjawab tidak pernah atau dulu sering, tapi untuk 6-7 minggu terakhir ini tidak pernah menggunakan kendaraan lagi karena disebabkan oleh mewabahnya pandemi corona ini ya teman-teman. Pertanyaan nomor 4. Apakah kendaraan bermotor merupakan salah satu penyebab pemanasan global? Dari 50 tanggapan, sebanyak 98% yang menjawab ya, dan sebanyak 2% menjawab tidak. Memang benar ya, kendaraan bermotor dapat menyebabkan pemanasan global yang berasal dari asap kendaraan tersebut. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Apakah kamu sering menggunakan sepeda sebagai alternatif dari kendaraan bermotor? Yang menjawab 50% menjawab jarang menggunakan sepeda, kemudian 22% menjawab kadang-kadang, dan 16% menjawab sering. Jadi, sangat sedikit yang menggunakan sepeda sebagai alternatif dari kendaraan bermotor. Padahal, dengan kita menggunakan sepeda bisa mengurangi polusi udara. Pertanyaan nomor 6. Menurutmu, apa dampak negatif yang ditimbulkan dari polusi udara? Jadi, dari 50 tanggapan, rata-rata teman-teman menjawab, selain pemanasan global, polusi udara juga berbahaya bagi kesehatan. Apalagi polusi yang dihasilkan dari kendaraan bermotor seperti CO, karbon monoksida. Namun, yang lebih seperti CO2, karbon dioksida. Namun yang lebih berbahaya bagi kesehatan yaitu gas CO, karbon monoksida. Terhadap kesehatan manusia bahkan bisa mengakibatkan kematian. Selain itu, juga polusi udara dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, khususnya di kota besar. Salah satu contohnya, kabut asap yang dapat menghalangi penglihatan dan berpengaruh pada pernafasan, dan juga dapat menimbulkan menipisnya lapisan ozon. Benar sekali ya jawabannya. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu, bagaimana pendapatmu untuk mengurangi pencemaran udara akibat kendaraan bermotor? Jadi, dari 50 tanggapan, rata-rata teman-teman menjawab, mengurangi pencemaran polusi udara dengan kita lakukan dari hal kecil seperti menanam tanaman anti polutan, menggunakan kendaraan non-mesin jika jarak jauh, kurangi penggunaan berbagai mesin jika masih bisa dilakukan dengan cara tradisional, dan jangan membakar sampah di sembarangan tempat. Setelah hal-hal tersebut dilakukan, baru kita bisa melakukan langkah-langkah yang lebih besar seperti urban farming, uji emis, dan lain-lain. Nah, apalagi sekarang sedang mewabahnya pandemi COVID-19. Kita diharuskan untuk di rumah saja. Hal yang menggembirakan dari kita di rumah saja yaitu sejumlah peneliti melaporkan bila lapisan ozon yang berada di atas benua Antartika mengalami pemulihan.
Kondisi ini terjadi karena berkurangnya penggunaan kendaraan bermotor, terlebih tak adanya aktivitas industri selama pandemi corona. Di sisi lain, berkurangnya aktivitas manusia di luar ruangan selama pandemi COVID-19 berlangsung juga turut memberikan dampak positif bagi bumi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.